Nah di sini sampai Agus tadi nelpon dan dia mau bunuh diri, suami istri mau bunuh diri. Lagian biaya siapa yang dibuang? Kan uang orang itu, uang donasi yang dibuang untuk operasi mata. Berhasil nggak berhasil bukan urusan kamu nantinya. Ya, tapi kan duit banyak terkumpul. Kalian duit mana? Lain kesang mana juga. Sini melaporkan Teh Novi ke Polda Metro Jaya. Dan hari ini muncul petisi Agus kembalikan uang donatur. Jadi panjang ini cerita, berlarut-larut nantinya. Saya harap ya Agus ini mencabut laporannya, karena Agus benar ya, uang donasi itu benar milik Agus kalau dari segi hukum. Tapi dari segi moral itu Agus salah, karena donatur itu memberikan sebagian hartanya kepada Agus untuk pengobatan mata, bukan untuk yang lainnya dulu. Tapi di sini ada penyalahgunaan dana. Awalnya kasus Agus versus Novi ini tidak terlalu penting buat saya, namun sekarang menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena menekan kemanusiaan. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Dan kalian tidak boleh bercanda-bercanda tentang orang yang telah menjadi korban dari tindak kriminalitas. Bagaimana mungkin kita orang yang tidak cacat menghina orang yang cacat? Terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai. Ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya. Nah, kemudian kita tidak membahas masa lalu di sini. Ya, kita berbicara tentang kemanusiaan. Nih dengerin kata Bang Kamarudin, Novi ini harus diaudit juga. Terlihat dari gaya hidup aslinya dia adalah sosialita. Nggak boleh kalian itu karena suka lalu salah pun dibela ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Gua curiga kalau Novi ini iri, karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Silakan komentar yang cerdas ya. Nanti gua jelaskan lagi kenapa gua harus membela Agus, bukan karena Agusnya, tetapi karena kemanusiaannya. Kasus Agus yang disiram air keras oleh rekan kerjanya sudah sebulan lamanya. Namun, kasusnya semakin viral karena Agus malah mengundang pengacara terkenal Farhad Abbas dan melaporkan Pratiwi Novianti, orang yang telah menggalang dana bantuan untuknya. Keluarga Agus didampingi Farhad Abbas membuat laporan di polisi terkait permasalahan dengan Pratiwi Novianti. Kemunculan Farhad Abbas dalam kasus ini membuat netizen sangat geram. Banyak yang berspekulasi bahwa Farhad Abbas hanya ingin mencari perhatian di tengah sepinya kasus yang dia tangani saat ini. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyikapi masalah perselisihan atau persengketaan ya antara Agus yang disiram pakai air keras matanya itu dengan Novi ya yang punya yayasan. Ini sebenarnya dua-duanya nggak bisa dipidana sebenarnya. Kalau saling lapor nggak bisa dipidana karena awal mula prakarsanya katanya Novi yang mengatasnamakan yayasan meminta sumbangan. Ya kan, lalu pakai rekeningnya Agus, lalu uang masuk ke rekening Agus ditransfer lagi ke Novi, ya kan, 1,5 sisa 1,3 ditransfer ke Novi lagi ke yayasan. Nah uang itu udah jadi uang yayasan dan yayasan itu yang bisa mengelolanya gitu, tapi untuk kepentingan Agus. Makanya yayasan itu nggak bisa ngambil uang tanpa persetujuan Agus. Agus juga nggak bisa menggunakan uang itu tanpa persetujuan yayasan. Makanya saran saya sebaiknya islah aja, damai. Kalau mengarahkan kepada pidana nggak bisa, penggelapan dari mana? Kalau yayasan itu dilindungi oleh undang-undang dan yayasan itu uangnya nggak bisa diaudit, yayasan itu mana ada uang yayasan itu audit. Uang yayasan itu bersifat lembaga ya, bersifat lembaga ya, yang memang dilindungi oleh aturan dan undang-undang gitu. Jadi sifatnya itu berdasar atau bersumber dari
hibah atau sumbangan daripada orang-orang yang simpati dengan acara yayasan tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa dipidana. Gitu. Novi juga tidak bisa dipidana. Yang bisa mempidana mereka berdua itu adalah netizen. Karena netizen memberikan uang itu, lalu menurut infonya katanya disalahgunakan oleh Agus untuk bayar utang dan lain-lain. Ini bisa dipidana. Bisa dikategorikan pidana penggelapan uang atau penipuan atau pencucian uang. Itu. Lantas bagaimana caranya? Ya netizen langsung datang ya ke kantor-kantor pengacara yang terdekat kalau memang merasa sudah transfer ke rekeningnya Agus. Di sisi lain, namun masyarakat justru lebih banyak mendukung Pratiwi Novianti yang selama ini banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Hingga akhirnya para donatur membuat petisi agar uang donasi yang telah terkumpul dikembalikan. Namun sayang, kepercayaan yang diberikan Pratiwi Novianti malah diselewengkan. Agus tidak transparan dalam penggunaan uang donasi tersebut. Diketahui uang donasi yang terkumpul sekitar 1,5 miliar rupiah. Pratiwi Novianti mencurigai uang donasi malah dipergunakan untuk keperluan pribadi, termasuk dibagi-bagikan kepada keluarganya. Tentunya ini membuat miris, di mana uang donasi yang diperuntukkan untuk pengobatan tapi malah disalahgunakan. Apalagi diketahui Agus masih tetap berobat memakai BPJS, padahal Pratiwi Novianti berharap uang donasi yang telah terkumpul itu dipakai buat pengobatan matanya saat ini. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ada yang komentar begini, sumbangan 1,5 M masuk ke rekening Agus itu kalau di Amerika GoFundMe. Semua sumbangan diberikan ke korban, nggak ada yang ikut campur tangan, mau dipakai apa terserah korban gitu. Dan ini dari Komedi Politik. Ya memang sih ya, kemarin juga Bang Hotman itu bilang kalau secara hukum itu tidak ada masalah sebenarnya, cuman ini secara moral dan etika. Masalahnya tuh Mas, korban itu, siapa Agus itu, dia kan yang minta-minta tolong sama Teh Novi itu supaya dicarikan donatur pada saat dia disiram air keras tuh. Nah, ya kan karena Teh Novi itu udah terbiasa membantu orang-orang, ODGJ, termasuk mungkin ini Mas Agus, berinisiatiflah untuk membawa Mas Agus ini ke podcastnya Densu, yang akhirnya orang-orang jadi tahu permasalahannya Agus dan merasa iba. Akhirnya ya orang-orang tuh menyisihkan, mungkin Mas, nggak semua orang juga mampu gitu ya menyisihkan uang donasi, bukan untuk donatur, bukan masalah mungkin tidak ikhlas, tapi lebih pada iba gitu loh. Nah ini kan kebuka kenapa ternyata uang tersebut tidak untuk berobat. Yang tujuan utama dari adanya donatur ini adalah untuk membantu pengobatan Agus. Kalau bukan gara-gara Teh Novi itu, orang-orang juga nggak tahu Mas masalahnya siapa, masalahnya Agus itu dia kenapa-kenapa, karena juga mungkin banyak kasus seperti ini tapi kan tidak ke-up dan banyak orang kesulitan untuk berobat. Nah akhirnya ya udah itulah. Jadi ini di sini memang mungkin berbeda ya Mas. Kalau di Amerika itu ya orang mungkin lebih cuek ya, donasi kemudian terserah mau dipakai apa. Nah di sini kan juga ada moral dan etika, bagaimana orang tahu cara berterima kasih. Dan Teh Novi orang yang berinisiatif mengumpulkan dana untuk berobat, merasa punya tanggung jawab gitu loh untuk tahu uang itu kemana aja. Mungkin itu sih Mas. Jadi memang tidak ada ini ya, mungkin masalah hukum itu tidak ada, tapi ini masalah etika dan moral. Karena bagaimanapun di Indonesia apalagi situasi seperti ini, orang pengen membantu karena iba melihat ada orang disiram air keras, mungkin kesulitan biaya, dia menyisihkan sebagian uangnya. Nah ternyata ketika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, itulah yang menjadi masalah gitu loh. Yang terakhir, yang lebih miris lagi, Pratiwi Novianti dilaporkan oleh Agus atas tudingan pencemaran nama baik. Melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas, Agus telah melayangkan somasi. Setahu kami, donasi yang dikirim ke Agus itu merupakan donasi langsung menggunakan rekening Agus. Tidak pernah ada penyumbang yang memberikan kuasa kepada Novi untuk memindahkan dana 1,5 miliar ke yayasannya, ujar Farhad Abbas. Beberapa hari setelahnya, muncul inisiasi dari netizen untuk membuat petisi yang menuntut Agus mengembalikan donasi tersebut. Mereka kecewa
dan tidak rela karena uang donasi yang diperuntukkan untuk pengobatan tapi malah dipakai untuk urusan pribadinya. Salah satunya membayar hutang. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.